Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billazi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an summa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka mempelajarinya, melainkan Allah turunkan ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dan dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Minimal kita berharap mudah-mudahan yang 4 ini di Allah anugerahkan kepada kita semua. Allah turunkan ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dan kita menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf, Rabu kemarin saya tidak bisa hadir, disuruh istirahat oleh Allah seminggu ya. Dari Jumat sampai Sabtu saya baru bisa beraktivitas kembali. Sebenarnya 4 orang serumah. Anak pertama, anak kedua, istri saya. Ya, ya, cirinya sama. Mungkin kalau bahasa dulu tahun 2020 atau 2019 itu bahasanya kayak COVID juga. Jadi tiba-tiba malam meriang. Pertama kedinginan luar biasa. Begitu subuh keringatan ngocor. Jadi sama gejalanya. Malamnya itu dinginnya itu harus sampai beberapa selimut, masih kedinginan itu. Tapi begitu subuh jam 4-an itu udah gerahnya luar biasa, panas malah. Habis itu ini gatal. Dan batuknya nggak sering, tapi sekali batuknya itu bisa 1 menit baru kelar gitu. Iya, tapi nanti setengah jam baru batuk lagi, sejam baru batuk lagi gitu. Nah kalau istri anak-anak saya sebentar, sehari 2 hari udah kelar. Saya qadarullahnya kena lambung juga. Lambung itu yang kemudian membuat menjadi lama. Ya, alhamdulillah dari hari Sabtu saya sudah kembali beraktivitas. Ya, baik sahabat Quran yang dirahmati Allah. Sekarang kita teruskan ayat ke-40. Ayat 40 ini adalah jawab dari 38 dan 39. Di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kalau Allah bersumpah, berarti ada sesuatu yang teramat penting yang ingin disampaikan. Sementara sandaran sumpah itu sendiri bermacam-macam. Ya. Ada yang was-sama'i zatil buruj, ya. Wasyamsi wadduhaha wal laili wal qamari wal fajri wan najmi. Itu namanya sandaran sumpah. Nah, yang penting untuk kita tangkap dari setiap sumpah itu adalah bahwa ada sesuatu yang sangat penting, yang teramat penting yang mau disampaikan. Jadi kalau kita bertemu dengan sumpah, pikiran kita sudah ini Allah mau menyampaikan apa ini? Yang pasti sesuatu yang akan Allah sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga Allah menempuh cara-cara seperti ini supaya
pesannya itu betul-betul diperhatikan. 38, 39, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan aku bersumpah dengan apa yang tidak kalian. Agak berbeda ini sandaran sumpahnya. Biasanya objek-objek yang demi bulan, demi bintang, demi matahari. Sekarang lebih luas lagi. Apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Begitu luasnya sandaran sumpahnya. Ya. Ya Bu, Pak. La itu ada dua arti. Adalah yang diartikan dengan lam ziyadah, sehingga la-nya tidak diterjemahkan. Ada juga yang mengartikan la itu la nafi. Tidak. La nafi. Sehingga pemahamannya agak sedikit panjang. Aku tidak perlu bersumpah, gitu loh. Ya, tapi tidak banyak. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan begitu. Fala uqsimu, kan la-nya itu tadi ada lam nafi, sehingga dia berarti tidak. Ada lam ziyadah namanya, itu hanya tambahan dan tidak diartikan. Gitu. Nah, kalau kita lihat terjemahan-terjemahan kita memaknai ini lamnya lam ziyadah. Ya, sehingga lamnya tidak diterjemahkan. Maka aku bersumpah, kan gitu terjemahannya. Nah, ada juga yang menerjemahkan maka aku tidak perlu bersumpah. Ya. Sepintas ini dua hal yang berbeda, tapi artinya nanti mengerucut kepada makna yang sama. Betapa pentingnya di objek yang ingin disampaikan oleh Allah di ayat ke-40-nya. Ya. Bukan pengaruh fa-nya. Enggak pengaruh fa-nya. Fa-nya ini fa ibtidaiyah malah di sini. Ini fa memulai di sini. Ya. Kan beda kalau seandainya fa jawab. Ya. Kalau fa jawab itu dia berarti berhubungan dengan ayat sebelumnya. Sementara di sini ini sudah dua hal yang berbeda. Sampai ke 37. Ya, fala warabbika. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam. Orang yang diberi catatan dari sebelah kiri, itu selesai ceritanya sampai ayat ke-37. Terakhir disebutkan bahwa mereka memakan nanah, kan? La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak memakan nanah itu kecuali orang-orang yang berdosa. 37. Selesai itu. Nah, sekarang kita ketemu lagi tiba-tiba ada kata fa. Ya. Nah, fa ini fa memulai kalimat. Fa memulai kalimat. Karena dia tidak berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ya. Baik. Innahu laqaulu rasulin karim. Bismillah. Dan biasanya ciri-ciri dari inian sumpah itu ada inna-innanya. Wal asr innal insana. Ya, innal insana. Nah, ini karena tadi fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan aku bersumpah dengan apa yang tidak kalian lihat. Nah, hal yang sangat penting yang mau disampaikan oleh Allah dengan dua sumpah tadi adalah innahu, sesungguhnya dia, la qaulu, lam sungguh,
Innahu sesungguhnya dia laqaulu sungguh ucapan rasulin karim, rasulin karim. Na'at man'un. Utusan yang utusan yang mulia. Innahu sesungguhnya dia laqaulu sungguh ucapan rasulin karim. Ini ada kalimat lagi di sini, ini juga tidak boleh diterjemahkan langsung. Kalau diterjemahkan langsung berarti kalau ini diartikan rasul artinya Rasulullah SAW, maka berarti Al-Quran itu adalah ucapan rasul. Jadi yang diturunkan gitu. Innahu sesungguhnya dia laqaulu sungguh ucapan rasulin karim yang diturunkan kepada utusan yang mulia. Rasulin karim, utusan yang mulia. Nah, sebenarnya ini ayat 40 ini yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja agar ayat ini tidak dibaca hanya sekedar berlalu saja, maka dua ayat sebelumnya diawali dengan fala uqsimu. Ya, maka aku bersumpah. Innahu sesungguhnya dia laqaulu sungguh ucapan rasulin karim, utusan yang mulia. Ucapan yang diturunkan kepada utusan yang mulia. Ya? Ucapan, sungguh ucapan. Sungguh ucapan. Kan qaul artinya ucapan. Qaul ada kata benda dari kata qala. Ya? Ini hu-nya ini kembali ke Al-Quran. Lamnya lam taukid. Sungguh. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Ya. Innahu laqawlu rasulin karim. 1, 2, 3. Innahu laqawlu rasulin karim. Lagi. Sekarang kita lihat di dalam Al-Quran, ini kata karim ini paling tidak berkaitan pertama kembali kepada Allah. Kepada Allah. Kemudian kata karim dihubungkan dengan qaul. Karim dihubungkan lagi kepada yang menerima, yaitu Rasul. Wah, bukan yang menerima dulu, yang membawa. Saya lupa, di juz 29 juga ini. Malaikat Jibril itu disebut juga dengan Rasulin Karim. Kemudian kepada Nabi Muhammad juga Rasul. Dari Allah yang karim, yang maha mulia, kalam yang mulia, dibawa oleh malaikat
yang mulia, diterima oleh seorang rasul, rasulnya mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr diartikan apa? Ya, malam qadar. Terjemahannya apa terjemahannya? Malam turunnya Lailatul Qadar ya. Tanzil fi lailah, pada malam. Wa lailat, dan malam itu disebut dengan, ini sama diartikan dengan karim. Ini diartikan dengan kemuli. Coba kita lihat lingkarannya. Al-Quran adalah kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Allah Al-Karim, ucapannya karim. Diturunkan ke bumi melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut dengan malaikat yang mulia. Diterima oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut mulia. Pada satu malam, malamnya disebut mulia. Jadi apa sesungguhnya kalau kita ingin berdekatan dengan Quran, satu kata yang harus kita harapkan adalah agar mendapatkan karim. Ya. Itu artinya Quran berhasil, Quran sukses memberikan sentuhan. Turun pada satu malam, malamnya disebut malam yang mulia. Dibawa oleh malaikat, malaikat yang membawanya disebut dengan malaikat yang mulia. Diterima oleh Rasul, Rasul yang menerimanya, Rasul yang mulia. Maka paling tidak di sini ada jadi dua hal yang mendasar yang harus kita lakukan sebelum kita mengucapkan ta'awuz. Sebelum kita mengucapkan ta'awuz dan membaca Quran, maka dua hal ini. Pertama, ta'zimul kalam. Kedua, ta'zimul mutakallim. Apa ta'zimul kalam itu? Mengagungkan ini. Kan ini kan kalam ini? Mengagungkan ini. Kalau kita sudah mengagungkan ucapan, maka nanti kita sama dengan mengagungkan yang punya ucapan. Berarti yang punya ucapan adalah Allah. Gitu. Jadi kalau kita mengagungkan Allah, bagaimana mengagungkan Allah? Satu di antaranya, agungkan ucapannya, agungkan kalamnya. Maka insya Allah kita akan mengagungkan mutakallim. Yang ketiga, tadi ta'zimul kalam, ta'zimul mutakallim. Ini. Yang keempat baru tadabbur. Jadi tahapan-tahapan tadabbur itu paling tidak ada 3. Pertama, ta'zimul kalam, ta'zimul mutakallim. Yang ketiga adalah hudurul qalb. Apa itu bahasa kitanya? Hati yang hadir kan? Hati yang hadir.
Jadi ketika kita takzimnya tadi sudah dapat, takzimul kalam, takzimul mutakallim, yang ketiga adalah menghadirkan hati ketika kita baca Quran. Ini berarti ketika menyebut menghadirkan hati, ada peluang orang yang dia membaca, tapi hatinya nggak ada di situ. Mungkin nggak? Mungkin sekali, banyak sekali malah. Ya, nggak usah jauh-jauh lah kita dalam sholat, kita baca Al-Fatihah. Apa hati kita hadir di situ? Ya, gitu. Kadang-kadang kemana-mana. Salah satu di antara penyebab hati kemana-mana itu karena hati itu nggak punya cantelannya di ayat. Ini kalau kita nih, misalnya kalau kita habis dari mana-mana buka baju, menggantungin, kan harus ada gantungannya. Iya? Ini paku gantungannya nggak ada gitu loh. Apa paku gantungan di ayat dengan hubungannya dengan ini tadi? Sedikit banyaknya kita nggak blank-blank amat lah. Iya? Ketika kita baca Quran nggak blank-blank amat, adalah yang nyangkut-nyangkut. Nah, yang nyangkut-nyangkut inilah yang diharapkan nanti untuk menjadi cantelan hati kita. Ya. Gitu. Baru nanti masuknya yang keempat adalah tadabbur. Ta'zimul kalam, ta'zimul mutakallim, yang ketiga hudurul qalb. Makanya tadabbur itu afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi Quran? Ataukah hati mereka ada penyumbatnya? Ataukah di hati mereka ada penutupnya? Yuk coba kita ulang lagi ini. Mudah-mudahan jadi frame of thinking kita. Allah Al-Karim, Maha Mulia. Mempunyai ucapannya dengan qaulul karim. Dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut malaikat yang mulia. Diterima oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW disebut dengan Rasul yang mulia. Turun pada satu malam, malam Lailatul Qadar. Malam itu disebut dengan malam kemuliaan. Yuk kita bawa. Quran kita bawa ke rumah. Mudah-mudahan rumah kita menjadi rumah yang mulia. Quran kita hafal, Quran kita baca, Quran kita fahami. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang mulia. Kalau Quran dibawa ke dalam satu negeri, mudah-mudahan negeri itu menjadi negeri yang mulia. Kan itu dia kecilnya. Nah, kalau berinteraksi dengan Quran tapi kemuliaannya tidak dapat, nah, itu yang disebut tadi, ibarat air. Langsung nyambung dah kalau begituan. Kalau begituan langsung nyambung deh. Iya kan? Gitu. Itu. Coba kita lihat, ini kan lagi musim hujan nih, ada daun keladi yang basah nggak? Kan lagi musim hujan nih, ada daun keladi yang basah nggak? Kalau orang menandain daun keladi tanda hujan nggak hujannya, enggak tuh nggak hujan, ini daun keladi masih kering, itu ada yang salah itu. Ya, itu salah satu di antaranya. Berarti tidak reseptif, tidak menyerap, ya. Lewat saja, masuk kanan keluar kiri. Ta'zim kan mengagungkan ya. Mutakallim itu yang mengucapkan. Kalau kalam kan artinya ucapan. Kalam artinya ucapan. Mutakallim itu isim fa'ilnya yang mengucapkan. Ini ta'zimul mutakallim ini sama dengan ta'zimullah. Kan gitu? Mengagungkan Allah, tapi dihubungkan dengan kalam maka dia disebut dengan mutakallim. Iya Pak, qaulu, asal katanya qaulun kan? Lanya lam taukid tadi ya, lam taukid, sungguh ucapan. Kalau ini ke sini lagi, ini kan ini jadinya na'at man'un. Ya kan? Na'at man'un. Kalau ini ke sini malah kita lihat ini
mudhafun ilaih. Ya, makanya barisnya dhamma, ini harusnya in. Mudhafun ilaih. Jadi kalau disatukan, ucapan Rasul, ucapan utusan yang mulia. Innahu laqawlu rasulin karim. Ya. Innahu laqawlu rasulin karim. Lagi? Innahu laqawlu rasulin karim. Ya. Innahu laqawlu rasulin karim. Hafal? Bukan soal kecilnya satu ayatnya, tapi ini mahal dulu lah. Iya? Kalaupun misalnya surah Al-Haqqah ini kita tidak hafal dari 1 sampai 39, yang hafal cuma 1 ayat 40, tapi itu kita pahami banget, itu sudah dapat seluruhnya itu dah. Itu dia kata kuncinya. Ya? Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Sama kan? Ini asalnya qaulu syairin. Asalnya qaulu syairin. Ucapan tukang syair. Karena ini di depannya ada harfu jar, maka menjadi biqauli syair. Wa ma huwa ini huwa ini kembali ke laqau ucapan tadi. Wa ma huwa, dan tidaklah dia, apa dianya di sini? Qaulu rasulin karim tadi, ya. Dan tidaklah Al-Qur'an itu syair. Biqauli syair, ucapan tukang syair. Ini kalau bahasa kitanya begini. Ini kan klarifikasi lah ini ya. Betul kan? Ini klarifikasi kan ayat ini. Klarifikasi berarti ada anggapan, ada tuduhan. Berarti di saat itu orang sedang ada sebagian orang yang menganggap bahwa ini adalah ucapan para penyair. Maka nama kita temukan dalam surat dalam Al-Qur'an namanya Asy-Syu'ara. Ya? Surat Asy-Syu'ara. Surat ke-26. Ya, Asy-Syu'ara. Artinya para penyair. Kalau satu orang namanya syair. Syair.
Kalau banyak, syu'ara. Tunggalnya syair. Tunggalnya syair. Jamaknya syu'ara. Kalau syair itu satu orang penyair. Kalau syu'ara para penyair. Jadi saya ulang lagi tadi. Ini ayat klarifikasi. Berarti di saat itu ada anggapan, ada yang mengatakan bahwa Quran itu adalah ucapan para penyair. Sederhana saja. Kalau ucapan para penyair, kan tuduhannya begitu nanti. Kalau Quran ini ucapan para penyair, berarti Nabi Muhammad yang baca Quran tukang syair. Nah, itu merembetnya kemana-mana itu. Ya, maka diklarifikasi. Wa ma huwa biqauli syair. Quran itu bukan ucapan tukang syair. Qalilam ma tu'minun. Qalilam ma tu'minun. Sedikit sekali. Apa-apa yang tu'minun. Kalian beriman. Sedikit sekali kalian yang beriman. Ini awalnya, sedikit sekali yang mengimani Al-Quran. Berarti apa? Yang kasiran mengatakan syair. Kalau yang mengimani Quran itu sedikit, berarti yang menyebut Quran itu tukang syair adalah banyak. Itu mafhum mukhalafahnya seperti itu. Wa ma huwa biqauli syair. Quran bukan ucapan tukang syair. Qalilam ma tu'minun. Sedikit kalian yang beriman. Wa ma huwa biqauli syair. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilam ma tu'minun. Ya. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilam ma tu'minun. Lagi. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilam ma tu'minun. 1, 2, 3. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilam ma tu'minun. Ya. Dalam beberapa hadis kita dapati Nabi salah satu di antaranya ketika merespon ayat-ayat seperti ini, bertemu dengan kata ini, Nabi berucap, Allahumma ja'alni min qalil. Allahumma ja'alni min qalil.
Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah aku termasuk kelompok golongan yang sedikit. Ya, coba kita lihat. Ya, ini salah satu respon Nabi. Paling tidak kalau ini kita tambahkan, ini termasuk respon keempat ini. Nabi dalam membaca Quran. Salah satu hadis menyebutkan, iza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Kalau Nabi baca satu surat, di dalam ayat yang dibacanya ada tasbih, Nabi tasbih. Wa iza marra bi su'alin, kalau Nabi melewati satu ayat, dalam ayat itu ada doa, sa'alah, Nabi berdoa. Wa iza marra bi ta'awuzin, kalau Nabi melewati satu ayat, dalam ayat itu ada ta'awuz, Nabi berta'awuz. 3 kan itu? Pertama, kalau tasbih bertasbih, kalau ada doa Nabi berdoa, kalau ada ta'awuz Nabi berta'awuz. Jadi ayat yang ditemukan kemudian melahirkan respon. Baru namanya komunikasinya itu jalan. Ya? Ya, yang tadi Imam. Minimal kan kita di dalam mengaminkan dalam hati. Iya. Iya, cuman beda meresponnya ya, beda meresponnya. Dalam hati. Makanya tadi yang lebih enak jadi makmum. Iya. Kita mendengarkan dan tinggal merespon tadi. Iya. Oh itu. Masukkan amin, amin ya Allah. Yang paling nikmat itu waladhdallin coba. Tapi memang harus nyambung dulu dari awal. Ya, ketika amin itu enaknya luar biasa. Nah, kenikmatan amin kita, kenikmatan amin itu ya. Ya sini kenikmatan amin ya. Ya. Tergantung kepada kalau dari awal kita udah nggak nyambung itu orang amin ya amin gitu loh. Nggak ada apa namanya, nggak ada sense-nya, nggak ada rasanya itu. Tapi kita lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita udah nyambung dari situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak banget. Amin. Itu aminnya itu dari sini loh itu. Gitu. Maka saya sebut lagi, yang paling enak ya jadi makmum, orang kita tinggal menghayati kok. Kalau kita jadi imam, kita harus membacanya, kita harus menghayati. Yang ketiga, kita harus merespon. Nah, ini salah satu di antaranya. Kalau saya ngomong sama Kim ini, udah setengah jam saya ngomong, Kim diam aja. Ngerespon apa enggak? Kan salah satu hadis Rasul, jangan kalian membaca Al-Quran seperti orang yang orang tuli atau orang bisu yang diajak bicara. Bukan boleh, malah dalam hadis disebutkan buat seperti seakan-akan kita nangis, kalaupun nggak bisa nangis. Enggak perlu begitu. Kalau kita perhatikan di Imam Haramain, itu yang paling ini satu, As-Sudais.
Walaupun ayat itu berkali-kali dia lewati, pasti di setiap melewati ayat itu dia selalu nangis. Dan bahkan apalagi kalau qiyamul lail. Kalau qiyamul lail, itu malah sampai diulang 2 kali, 3 kali satu ayat itu. Karena sampai terseduh-sedan. Saya ada Dr. Abdul Qadir yang di Larangan. Ya, Dr. Abdul Qadir, Ustadz Dr. Abdul Qadir di Larangan. Jadi dulu awal-awal di As-Salam kita ngadakan tadabbur itu banyak. Termasuklah salah satu di antaranya yang hadir, dia pengen tahu tadabbur itu dia. Nah, kebetulan di saat itu, qadarullahnya di saat itu saya lagi fresh banget. Fresh banget. Sehingga ketika membaca Quran itu saya tanpa sadar nangis. Dan saya menyembunyikan air mata saya, menyembunyikan tangis saya. Nggak selesai tadabbur saya dipanggil. Afwan katanya, antum nggak boleh menyembunyikan itu. Lepas saja, lepas saja. Karena saya tahu baca sedikit tahu artinya juga gitu. Masuk aja, masuk hormat sama masuk ini. Jadi kadang-kadang bukan pengen di alam, bukan perasaan aja gitu, baca begini, ngalir aja, ngalir. Dan udahannya gue pengen masuk begini, takutnya dia makhluk juga sholatnya kayak gitu. Enggak. Itu enggak berhubungan khusyuk dengan enggak khusyuk. Ya. Itu kalau kita lihat yang sih sampai begini malah, ya. Mau ini tadi. Kita lihat imam-imam tadi. Itu tidak merupakan bagian dari tidak khusyuk. Bahkan kalau boleh dihubungkan, itu salah satu indikasi khusyuk. Salah satu indikasi khusyuk. Sebenarnya mengerti arti dan tidak mengerti itu nomor sekian. Quran akan memberikan sentuhan ketika kita membacanya dengan ikhlas, ngalir aja. Ngalir aja. Dan kita tadi 3 tadi. Ta'zimul kalam, ta'zimul mutakallim, hudurul qalb. Ini kalau 3 ini sudah kita pegang, kita ngerti atau tidak ini nomor sekian itu. Ya. Kalau kita sudah dapat 3 ini, baca aja dengan ikhlas, nanti muncul sendiri. Apatah lagi, gitulah bahasanya. Apatah lagi kalau kita ada bi di sini ya. Bi qauli syair. Bukan di syairnya. B-nya bukan di syair. Wa ma huwa biqauli syair, kan itu? Ya ini berarti fungsinya ya. Kalau ini kan ini huruf jar ya. Kan ini huruf jar. Bi ini bisa juga diartikan dengan termasuk. Kalau kita pahami di sini bi bisa diartikan dengan termasuk. Ya. Dan tidaklah dia begini. Arti bi itu ini bisa berarti ma'a. Ya. Bi itu bisa berarti ma'a. Salah satu contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Nah, itu bisa diterjemahkan bi itu diartikan bersama nama, gitu. Nah, kalau di sini misalnya saya ini memahami di sini bi ini diartikan bagian. Ya. Bagian dari ucapan tukang syair. Wallahu a'lam. Ya. Nah, itu. Ini kalau kita mencari fungsi ya. Ya.
Iya. Dari kata qaulun kan? Jadi biqauli syair. Ini kan kalau ini kan qaulu syairin kan ini. Idhofah lagi kan? Qaulu syairin. Ininya dhammah qaulu syairin. Karena di depannya ada harfu jar biqauli. Biqauli syairin. Oke, jadi saya ulang di sini. Ini ada kata qalil. Jadi paling tidak ini dalam catatan saya ini termasuk respon keempat. Tadi kalau ada tasbih Nabi bertasbih, kalau ada doa Nabi berdoa, kalau ada ta'awuz Nabi berta'awuz. Kalau Nabi menemukan kata-kata qalil dalam konteks seperti ini, maka Nabi berdoa biasanya Allahumma ij'alni min qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang sedikit. Nah, qalil di sini berarti apa? Tu'minun, sedikit yang Jadi orientasi dalam membaca Quran dalam Islam bukan kepada kasir. Bukan kepada kasir. Bukan kepada banyak. Kalau dilawankan kuantitas dengan kualitas, maka Islam orientasinya kepada kualitas. Kalau dilawankan dengan kuantitas jumlah, kasir dan qalil, ya, kalau berkaitan dengan kebaikan, maka yang qalil itu yang jadi orientasinya. Bahkan kita banyak temukan dalam Quran, qalilam ma tu'minun, qalilam ma tashkurun. Ya, sedikit sekali yang bersyukur, sedikit sekali yang beriman. Qalilam ma tazakkarun, sedikit sekali yang ngambil pelajaran. Kenyataan kita kadang-kadang kan kalau menjadi golongan sedikit nggak mau, kita maunya golongan yang banyak. Iya? Makanya di zaman sekarang tergantung kepada trennya apa. Tren itu kan menggambarkan mayoritas kan? Yang bisa membuat tren yang mayoritas. Ini apa namanya pergulatan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dilawankan tadi kuantitas dengan kualitas, Islam lebih kepada kualitas. Ayyukum ahsanu amala. Kan itu? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, yang terbaik, bukan yang terbanyak. Nah, kalau dalam jumlah dalam konteks kuantitas itu kembali lagi kepada benar dan salah. Kalau walaupun yang salah itu banyak, tapi dia nggak akan mau ke situ. Dia memilih yang sedikit. Satu, Allahumma ja'alni min qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang sedikit. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Ya. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Wa ma huwa biqauli syair qalilam wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Lagi. Wa ma huwa biqauli syair
qalilam ma tu'minun. Dari ayat 40 tadi, apa tadi? Innahu laqaulu, ya. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Ya, innahu syair. Langsung cepat matikan. Wa ma huwa biqauli syair. Jangan dipanjangin. Sya dua huruf. Syair. Langsung matiin. Syair. Kepanjangan tuh kan itu? Iya. Qalilam ma tu'minun wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Ya, tanwin bertemu dengan mim kan? Idgham bi gunnah. Qalilam ma tu'minun. Alhamdulillah. Dapat 2 ayat. Ya. Tapi saya sebutkan tadi sebenarnya intinya di ayat 40. Ya, intinya di ayat 40. Kita sudah sebutkan tadi mulai dari Allah, ucapan, malaikat, rasul, malam. Ya, malam. Malam turunnya disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan Quran kita baca, lisan kita menjadi mulia. Ya, Quran kita hafal, pikiran kita menjadi mulia. Quran kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh mudah-mudahan seluruh anggota tubuh kita menjadi mulia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semua orang berharap menjadi mulia loh. Tapi tidak semua orang mengusahakan kemuliaan itu di jalan yang betul-betul mulia. Ya. Nah, ini zamannya lagi berebut kemuliaan ini. Ya. Ada yang pakai bansos. Ya. Ada yang pakai bansos, berebut kemuliaan itu. Ya, itu. Mudah-mudahan siapa yang betul-betul mencari kemuliaan di tempat yang mulia, dengan cara yang mulia, dekatkan diri dengan zat yang mulia, insya Allah Allah sampaikan kepada kemuliaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh gitu. Oh, bungkusin aja kalau gitu. Ya, alhamdulillah. Sampai Sabtu depan, Rabu depan insyaallah. Ya, kita ini ada yang berbahagia malam ini kayaknya. Ya, istri Pak Boy ya. Ya, saya bilang jangan pulang dulu, kita makan-makan dulu gitu. Saya bungkusin aja karena udah kenyang ya. Kali jam 10 malam tuh bisa makan kalau jam 10. Ya? Oh gitu. Saya bungkusin aja ya. Ya. Mudah-mudahan Allah
berkahi umurnya, ya. Masa lalunya akan penuh dengan kenangan yang indah, dan jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran untuk menatap masa yang akan datang, sehingga insyaallah menjadi wanita solehah, menjadi istri solehah, dan menjadi ibu solehah. Ya, ila hazihinnya wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.